Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman, selamat sore. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Tentunya jika kita mentafakuri atas segala bentuk nikmat yang tadi, yang pokok yang tadi, yang tiga itu, tentu itu sangat luar biasa. Karena tidak sedikit ketika seseorang diberikan nikmat itu ada yang hilang nikmatnya. Ada orang yang ketika diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, namun dalam keadaan sehat tidak sedikit, bukan? Kita melihat saudara-saudara kita tentunya yang lagi berusaha melawan penyakitnya. Kemudian jika kita mentafakuri juga ada orang yang diberikan nikmat sehat tapi tidak dengan nikmat imannya. Ya, tidak sedikit banyak orang-orang yang tidak takut tentang Allah, dan banyak sekali yang menentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tentunya tiga iman itu adalah tiga nikmat yang tadi, tiga nikmat yang paling utama dan pokok tentunya gitu. Jika kita mentafakuri kembali kepada tiga perihal hal yang tadi, ada sebuah kisah yang insya Allah teman-teman yang ada di rumah tentunya sudah tidak asing dengan kisah tersebut. Ini kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan cobaan, yang bahkan di Al-Quran sebutkan bahwasanya tidak ada cobaan sakit setelah dan sebelumnya seperti apa yang Allah berikan kepada, atau Allah uji kepada hambanya yang Allah cintai itu, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang hamba yang luar biasa kesolehannya. Tentunya ia bahkan di hidupnya ketika Allah berikan nikmat harta, nikmat mempunyai keluarga dan anak, dan juga nikmat sehat, beliau tidak menyalahgunakan, bahkan beliau semakin taat begitu. Nah, bahkan di era sekarang ini ketika seseorang belum diberikan nikmat harta, belum diberikan nikmat keluarga, baru diberikan nikmatnya sehat saja, sudah tidak sedikit yang melalaikan tentunya. Namun ketika kita mentafakuri kepada kisah Nabi Ayub, jadi Nabi Ayub adalah seorang nabi yang Allah uji atas yang pertama, di hari pertamanya Allah uji ketika itu setan begitu ya. Iblis itu sangat iri dengan hamba-hamba Allah yang ketika itu semakin dekat dengan Allah. Lantas iblis bertanggung jawab, ya Rabb, aku ingin menguji hambamu ini, Nabi Ayub alaihissalam. Engkau ingin menguji apa? Yang pertama, saya ingin mengujinya dengan sakit, yang dengan kehilangan harta. Di hari pertama beliau itu kan adalah saudagar, peternak dan petani, dia saudagar juga. Beliau ternaknya seluruhnya mati.
ini kebun-kebunnya bahkan mati juga, kering. Hari keduanya beliau ditimpa lagi dengan ujian. Keluarganya, anaknya yang beliau cintai meninggal. Hingga hari ketiga beliau timpa lagi dengan sakit gitu. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sakitnya yang beliau derita di beberapa riwayat ada yang menyebutkan lebih dari 10 tahun, ada yang menyebutkan 18 tahun. Begitu. Daripada cerita yang tadi, beliau ketika diuji dengan 3 perihal tadi, beliau tidak mengeluh. Bahkan beliau makin dekat dengan Robnya, dengan Allah tentunya. Sejalan dengan ini tentunya teman-teman, ada hadis gitu yang sejalan dengan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam begitu. Yang pertama adalah Allah akan menjadikan kebaikan, beribu-ribu kebaikan, berjuta-juta kebaikan bagi hambanya yang sabar. Di mana di hadis tersebut waqala alaihi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsana ala abdi musibah fi ba'dihi aw maliki aw waladihi fastaqbal dalika bisabri jamili astahyallahu yaumal qiyamah an yanashiba lahu mizana aw yasrallahu diwana. Di mana pada kandungan hadis tersebut, ketika seorang hambanya diberikan cobaan, lantas hambanya tersebut bersabar, baik ketika diberikan cobaan kepada badannya atau kepada hartanya atau pada anaknya yang dia cintai, lantas dia bersabar, maka sungguh Allah akan memberikan sebuah pertimbangan, dan juga Allah akan malu jika hambanya tersebut nanti dihisab begitu di yaumil kiamah. Jadi singkatnya, Allah itu ketika hambanya diberikan cobaan kepada badannya, pada anaknya atau pada hartanya, kemudian hambanya tersebut ikut sertakan di yaumil hisab gitu. Seperti kita tahu bahwasanya setelah alam dunia ini akan ada alam kubur dan setelahnya yaumil hisab. Nah, ketika di yaumil hisab itu Allah akan malu gitu. Ketika Allah melihat hambanya yang telah diuji dengan hal yang demikian, tapi masih Allah ikut sertakan dalam yaumil hisab. Sehingga hikmahnya pada hadis yang tadi dan cerita tadi, bahwasanya Allah itu menguji kepada makhluknya bukan karena Allah tidak suka, tapi karena Allah sayang dengan dia. Allah akan menguji sesuai dengan batas yang ia mampu. Ketika Allah mengujinya dan ia bisa melaksanakannya, ia lulus dengan tahapannya, tentu Allah akan menaikkan derajatnya. Dan semoga dari pemaparan kisah yang saya ceritakan kepada teman-teman dan juga hadis yang saya katakan juga tadi, semoga membawa wasilah dan juga semoga membawa kebaikan tentunya bagi kita. Dan saya juga mohon maaf ketika adanya kesalahan baik dari segi pemaknaan dan juga pengucapan tentunya, karena kesalahan murni dan mutlak dari saya dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan kepada teman-teman. Alhasil, sebelum saya tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mungkin terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Bapak, ini Rakan bukan lagi di kosan ya Bapak ya. Ini Rakan ada di UIN tuh. Bapak. Tuh, Rakan ada di UIN Bapak. Tuh. Alhamdulillah ada di Taman Kampus 2 ya Rakan Bapak. Mungkin itu aja sih Bapak. Ya, terima kasih Bapak.